papa saya beli motor baru GL Max. Kebetulan tuh BPKB tuh dititipin di kita di Bandung, ya, di kos kita dititipin. Ya alhamdulillah tuh GL Max cuma 3 bulan lah umurnya saya jual tuh Pak, tanpa sepengetahuan papa saya. Itu jadi panci, jadi kompor, jadi gelas. Awalnya kita buka rumah makan seafood di Jalan Sulanjana nomor 1. Itu Pujasera, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kebetulan kedua orang tua saya itu bidan dan mantri, Pak. Jadi papa saya itu mantri di puskesmas kecil di Lampung lah, di pesisir Lampung itu kan. Ibu saya itu bidan puskesmas. Jadi mereka berjodoh di sana lah. Papa tuh kalau habis beres dinas itu hobinya tuh pelihara ikan gitu. Jadi saya udah terbiasa dari kecil tuh kayak mancing kepiting gitu ya. Anak saya juga nggak percaya kalau kepiting itu bisa dipancing misalkan. Atau kalau nyari burung gitu ya. Jadi kita memang udah habitatnya udah laut sih Pak. Jadi mungkin memang akhirnya kita putusin waktu itu pas sembari sekolah ya dagangnya nasi sama dagang seafood gitu. Sederhana sih Pak, sederhana sekali. Sesederhana itulah. Dan kan kalau namanya usaha kuliner tuh Pak, kan modalnya itu range-nya itu lebar. Mulai dari 5 juta juga bisa. Bahkan mungkin 2 juta juga cukup. Tapi bisa 100 miliar juga kurang gitu. Kuliner itu kan modalnya begitu rupa. Karena makanya kenapa orang banyak usaha kuliner lah, kuliner. Karena mungkin sebegitu mudahnya gitu. Ya otak saya juga waktu itu kepikiran itu. Jadi hijrah ke waktu itu? Saya ke Bandung itu SMA Pak, tahun 90. Tahun 90 ke Bandung. Nggak direncanain juga ke Bandung karena kebetulan dokternya, kepalanya puskesmas papa saya itu nabrak orang, dibantuin sama papa saya. Dia tanya, Pak Ujang punya anak nggak yang SMA mau ke Bandung? Ya saya Pak waktu itu lulus SMP. Makanya saya pindah ke Bandung, tinggal di rumah dokter itu. Jadi semuanya dimudahkan aja sama Allah gitu, tanpa rencana, tanpa apa. Ya mungkin karena berkat kedua orang tua saya yang menurut saya yang wah nyelamatin nyawa orang lah segala macam yang waktu itu kan. Kita namanya anaknya bidan, namanya mantri kan hidupnya juga pas-pasan Pak gitu. Alhamdulillah dimudahkan semua lah. Ceritanya di Bandung tuh semuanya indah. Seperti cerita sinetron akhirnya. Mudah. Iya. Alhamdulillah Pak. Nah, kemudian Bandung itu kan identik dengan pendidikan ya. Pendidikan juga. Nah, Pak Eko ini dulu sempat mengenyam pendidikan sampai di mana nih kuliahnya nih? Saya kebetulan kalau SMA sih lumayan bagus. SMA ya bagus lah, SMA Negeri 5 Bandung kan gitu lumayan ya. Iya. Begitu saya lulus SMA itu mungkin bakat dari papa saya itu juga ada. Papa saya orang Tasik, ibu saya itu orang Blitar. Gitu kan. Jadi begitu lulus SMA itu kerjaan saya dagang aja. Jadi saya kuliah pertama kali itu Pak di salah satu perguruan tinggi swasta. Itu teknik mesin. Saya nggak merasa nyaman, akhirnya saya cuma tahun kedua saya ikut lagi UMPTN nggak lulus. Tapi saya dapat teknik sipil tuh di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung yang cukup terkenal lah. 6 tahun saya teknik sipil nggak lulus Pak. Saya lulus di di Fakultas Ekonomi. Gitu. 1 tahun saya lulus karena saya nerusin dari teknik sipil saya itu. Iya. Dan TA saya kan tentang rumah makan yang saya bikin ini. Gitu. Iya. Ya itu, ya semudah itu juga sih. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Pindah-pindah sekolahnya Pak. Pindah-pindah. Terus artinya memutuskan untuk bisnis ini kuliner ini tentu tadi modalnya bisa sekian sekian. Awal berapa itu modalnya? Jadi dulu tuh Pak saya waktu itu semester 6 lah. Semester 6 karena udah semester 6 mungkin bapak saya bilang, ini motor, papa beli motor.
karena kamu sekarang udah mau skripsi. Jadi saya tuh beli motor Pak, bapak saya beli motor baru GL Max. Kebetulan tuh BPKB tuh dititipin di kita di Bandung, ya, di kos kita dititipin. Ya alhamdulillah tuh GL Max cuma 3 bulan lah umurnya saya jual tuh Pak, tanpa sepengetahuan bapak saya. Itu jadi panci, jadi kompor, jadi gelas. Dulu tuh berapa juta waktu itu? Tahun 98 itu saya buka usaha tuh 98 Pak. Semester 6 saya kuliah lah. Kuliner itu. Itu waktu itu Babe lagi ngetop-ngetop itu, barang bekas tuh. Terkenal kan? Di Jalan Karapitan itu kan. Wah, pokoknya saya ke situ belanja Pak. Jadi uang 7.600.000 jual motor itu sisa 1.800.000 lah. 7.800.000 lah. Saya masih ingat motor itu lakunya 7.800.000 lah. Saya beli kompor, piring segala macam untuk peralatan dapur lah. Sisanya 1.700.000 untuk modal usaha awal itu. Cuman ya memang saya nggak bilang bapak saya waktu itu. Motornya saya jual. Ya itu awalnya kita buka rumah makan seafood di Jalan Sulanjana nomor 1. Itu Pujasera Pak. Ya dekat Unisba ya situ ya? Iya betul. Sulanjana nomor 1 tuh. Dekat Kimia Farma dulu tuh. Kimia Farma. Ada Kimia Farma. Pas di situ saya. 5 bulan lah di situ. Awal-awal itu? Seafood. Memang langsung seafood. Saya langsung seafood Pak. Karena kepikiran sama saya, ya memang, wah kayaknya kalau jualan udang gitu seru nih. Karena papa saya kan budidaya udang gitu ya. Ada ikan, ada udang. Jadi saya sesimpel itu aja mikirnya. Iya. Artinya kan sebenarnya jenis kuliner itu banyak. Ya betul. Bandung itu juga orang-orangnya kreatif. Tetapi sampai memutuskan seperti itu, berani begitu ya. Seafood yang jauh dari laut kan Bandung. Ya, Bandungnya. Bandung kan gunung kan. Tapi dekat di hati seafood itu kan Pak. Karena kebiasaan saya kan. Tapi memang mudah begitu ya. Ya menurut saya waktu itu ya kan saya bahan dari kecil. Bakunya kan susah. Ya kita di pasar waktu dulu nyari di pasar. Tapi kan saya tahu ini ikan bagus, ikan enggak karena saya dari kecil biasa makan ikan bagus. Kan papa tuh kalau pulang, kalau saya nggak ketambak dia pulang bawa ikan. Jadi kita udah terbiasa makan ikan bagus. Maksudnya ikan bagus itu ikan yang nggak mati 3 kali gitu kan kata orang. Matinya sekali. Iya. Jadi mudah saja ya? Ya mudah, jadi mudah aja gitu. Ngalir aja Pak. Ya memang udah tiap hari ketemu kan. Kayak ikan tuh tiap hari ketemu kan di Lampung tiap hari. Hari-hari lah. Saat itu di Bandung tahun sulit, segitu, ya, artinya orang-orang itu kan belum familiar ya. Seafood itu ya. Memang waktu awal-awal saya buka, jadi di Sulanjana itu cuma 5 bulan Pak. Dari Sulanjana itu karena Pujasera dan saya statusnya masih mahasiswa, saya agak kecapean gitu dorong-dorong gerobak tiap sore itu di situ di Sulanjana. Akhirnya saya putusin cari tempat yang kira-kira saya bisa in the cost tapi ada halamannya. Dapatlah saya di Jalan Cendana tuh Pak nomor 4 itu. Kebetulan situ rumah tentara punya veteran. Alhamdulillah saya itu dapat kamar 2 plus halaman. Nah, jadi di situ yang lama, Pak. 10 tahun saya di situ di Jalan Cendana nomor 4 itu. Namanya sudah Parit 9 juga. Parit 9 itu lokasi tambak kita di Lampung. Oh, gitu. Iya, makanya disebut Parit ya. Parit ya. Kalau Pak Parit kalau diidentiknya kan dengan selokan. Selokan ya. Kalau di Sumatera kan Parit itu daerah ya. Parit 1, Parit 2. Oh, daerah-daerah. Saat itu karyawannya berapa itu, Pak? Waktu itu sih dapur 2, di depan itu di dapur 3, di depan 2. Ya saya sama satu lagi yang kerja, yang di dapur bertiga lah. Jadi berlima itu waktu awal-awal itu, waktu di Sulanjana itu berlima lah. Bumbunya itu kan harus pas gitu ya. Belajar betul. Dari mana itu? Jadi memang kebetulan tahun 98 tuh Pak kan Krismon itu. 98 ya, 98 itu Krismon. Ya. Krismon. Begitu Krismon itu kan banyak banget yang hotel itu atau rumah makan besar itu pada PHK-in karyawan. Saya masih ingat itu. PHK-in karyawan banyak itu. Jadi waktu itu bukan kita nyari yang kerja, Pak. Yang kerja nyari kita. Mungkin ya subhanallah semua kan dimudahkan sama Allah yang tadi. Jadi waktu saya punya rencana pengen buka seafood, nggak tahu gimana ceritanya, saya juga udah lupa waktu itu. Ada orang yang deketin saya, ya dia, Pak saya bikin lamaran pekerjaan di PR waktu itu. Nah, jadi yang datang tuh yang melamar banyak. Ekspektasinya gede banget padahal kita kaki 5. Jadi dia buka sini, aduh Mas, ini kaki 5 saya nggak bisa. Oh nggak apa-apa Pak, yang penting saya bisa kerja, saya bisa nafkahin keluarga saya. Jadi awal muasalnya Parit itu ya seafoodnya juga dari rumah makan keren waktu itu loh.
karena waktu itu kan musim PHK itu. Iya. Jadi mereka justru yang nyari ya. Waktu Jadi itu. sudah punya latar belakang bahwa dia safe ya. Iya, betul. Iya. Betul. Tapi artinya ada kelebihan keunggulan mungkin dibandingkan dengan saat itu dengan rumah makan seafood yang lain. Saya baru-baru observasi ke situ kan enggak Pak. Saya kan masih mahasiswa. Kita makan enak aja baru pas buka warung itu. Bahwa ini rasanya begini, ini rasanya begini juga kan waktu itu, waktu buka. Sebelumnya kan kita nggak pernah makan begituan Pak. Ya kalau ikan ya digoreng gitu kan. Paling di bumbu santan gitu. Jadi kita tahu oh ini saus tiram. Setelah kita buka warung tuh Pak. Oh gini rasanya. Kemudian nyoba lagi, kreativitas, bikin menu lagi yang baru. Ya, gitu ya. Itu ya alhamdulillah lah seiring aja dan saya bilang tadi semuanya mudah. Alhamdulillah semuanya mudah. Terus mungkin saya lebih fokus ya rumah makan kita, jadi fokusnya misalkan apa, ya itu yang kita fokusin. Tapi yang lain juga ada masakan-masakan yang lain. Alhamdulillah, subhanallah Pak, jadi nggak sulit lah gitu. Nggak, ya saya alhamdulillah lah. Mungkin karena memang dekat orang tua saya lah itulah. Saya juga susah cerita ya Pak ya. Saya juga nggak punya bakat masak. Saya juga nggak tahu makanan enak. Karena kan memang waktu itu saya juga kos-kosan. Jadi kan ketemu Indomie aja udah seneng ya Pak. Terus kalau orang tua gimana saat anaknya berbisnis itu? Ya memang saya sembunyi-sembunyi sih. Waktu awal-awal saya sembunyi-sembunyi. Papa saya sempat agak kecewa juga karena maunya beliau itu saya lulus dulu. Baru saya usaha. Cuma karena takdir mungkin ya akhirnya beliau ya mengerti lah gitu. Mengerti subhanallah. Luar biasa. Apa namanya, sekarang kan tumbuh subur juga ya artinya kuliner di Bandung banyak itu, lah Pak, banyak ya. Apa namanya, keunggulan dibandingkan dengan yang lain, pelayanannya atau kita memang sekarang udah 26 tahun ya. Seafood kita itu udah 26 tahun ya. Mungkin angkatan-angkatan seafood kita itu udah pada nggak ada lah. Ada beberapa dulu yang beken di zaman saya, kan sudah nggak ada. Jadi subhanallah, Allah takdirkan apa ya sampai hari ini masih ada parit dan karena ini menurut saya juga takdir, jadi saya harus jaga kan Pak, otomatis ya harus dijaga, customer harus dijaga semampu-mampunya kan tentunya. Barang juga insya Allah kan hampir tiap hari baru gitu ya. Di tengah-tengah kompetitor dan gaya makan orang tuh sekarang berubah, ya kan? Enaknya anak sekarang pasti enaknya sama zaman kita beda kan ya. Kalau kita kan enaknya kita tuh waktu itu ya ayam goreng, sambal terasi, enak banget itu. Kalau sekarang kan mie yang menurut kita bikin sakit perut enak kata dia kan. Jadi kriteria enak tuh bergeser Pak. Cuman insya Allah dengan kejadulan kita dan kita masih pakemnya kita pasti itu. Misalkan saus Singapura kita bikin sama bumbu yang memang kita bikin tuh hampir tiap hari lah. Jadi paling telat 2 hari sekali. Jadi mungkin tamu-tamu tuh merasa fresh aja bumbu-bumbunya ya, kayak cabai, kunyit, bawang merah, bawang putih yang gituan terus kita giling tiap hari lah gitu kita bikin. Kita berfungsi hampir tiap hari ya mereka. Ya ini mungkin bukan waktunya jam makan ya, ini sekarang kan udah hampir jam 3. Ya, tapi alhamdulillah kan masih ada jam makan. Memang jam makan seafood itu Pak, jam makan siang. Nanti rame itu malam kan? Malam ya, biasa pulang kantor mereka pada gitu. Tapi kalangan mana yang ininya yang kalau awal-awal dulu kayak Bapak tadi bilang seafood itu memang awal saya dulu 5 tahun pertama bikin usaha kuliner ini kebanyakan teman-teman kita Tionghoa yang makan ya awal-awalnya. Saya juga sedih juga, ini makanan enak kok teman-teman kita Tionghoa doang yang makan. Tapi subhanallah Pak, sekarang mau sudah ya 50-50 lah. Tadi berkaitan dengan kompetitif gitu. Ada merasa tersaingi atau enggak itu? Atau justru ini menjadikan motivasi untuk menjadikan terbaik gitu bagi Parit 9? Insya Allah sih Kang, insya Allah. Sekarang malah kalau sekarang lebih lucu lagi nih rumah makan dengan sekarang kita negara terbuka begini kan. Sekarang mungkin kalau Akang kesini jarak 1 kilo mungkin nggak nyampe lah. Di situ ada rumah makan yang kokinya juga orang dari Hong Kong, pemiliknya juga mungkin orang Singapura kan. Mereka juga tarung bebas sama kita kan. Ya kan Kang, nggak ada yang nggak boleh kan. Di kita kan udah boleh aja gitu. Kalau dulu tetangga bikin sebut kayak ancaman gitu misalkan. Sekarang lebih keren Pak. Jadi itu mungkin dari Singapura dia bawa
koki sendiri di sana, bikin seafood di situ juga. Jadi insya Allah lah, insya Allah. Jadi kuliner itu apa ya Pak? Kuliner itu karya gitu ya. Jadi masing-masing rumah makan itu juga punya kekhasan masing-masing. Jadi alhamdulillah lah, mungkin tamu sampai hari ini masih makan karena dia kangen mungkin sama saus Singapura kita yang mungkin berbeda, mungkin namanya sama saus Singapura di tempat lain, di kita rasanya bisa beda kan. Terus ada nggak pelanggan yang lama, misalnya waktu di Jalan Cendana, kemudian pas ada Parit di sini masih kesini? Subhanallah Pak, subhanallah saya luar biasa lah. Jadi kayak ada salah satu customer kita Loyal mereka iya, luar pelanggan biasa. sini? Sampai anak, mungkin sekarang cucunya ya. Oh gitu ya? Sampai ada konsumen kemarin, Mas Eko ya? Iya, karena rambut saya kan panjang Pak 3 tahun ini, sebelumnya saya kayak tentara terus tuh, bosan juga saya. Terus, Mas Eko ya? Iya. Saya nanya, Pak ini, Bapak baru meninggal Mas, foto ya Mas buat ke ibu nanyain. Customer kita sampai kayak gitu. Subhanallah. Iya. Alhamdulillah. Nah kalau sekarang mungkin sering anak saya yang kesini yang nomor 2. Yang kuliah yang perempuan itu melanjutkan usaha. Ya alhamdulillah lah, jadi anak seneng banget di rumah. Kebetulan dia nggak hadir hari ini kan, masih kuliah, nanti pulang kuliah pasti kesini gitu. Ya kita sudah mulai apa ya Kang, 26 tahun pasti orang nanya cabangnya berapa, kita kan nggak punya cabang, cuma satu. Iya. Jadi berharap next insya Allah ada next Parit gitu yang kita siapin dari sekarang. Memang tapi saya tunggu anak saya, memang saya tunggu betul. Tapi ada rencana pengembangan? Insya Allah Kang, insya Allah kita memang berencana bikin next Parit Kang. Ada next Parit. Insya Allah. Udah waktunya. Iya. Kalau ini bahan bakunya ini berapa nih per bulan? Misalnya ada udang atau apa? Jadi kalau rumah makan tukang dikasih banyak berlebih nggak mau, nggak ada juga nggak bisa. Jadi rumah makan tuh ngorder tuh ya sesuai kebutuhan, itu yang paling bagus. Misalkan turnovernya per hari 10 kilo, ya kita harus jaga untuk 2 hari lah. Jadi hari ketiga tuh harus kalau bisa baru lagi gitu. Ya itulah rumah makan. Dan di situ memang letak seninya rumah makan tuh di situ. Memang masih seger gitu. Ya itulah, itu di situ letaknya. Ya Parit dari dulu 26 tahun ya begini Pak. Kolamnya begitu. Ya teman-teman masih bisa milih. Dan insya Allah kata teman-teman sih, Parit itu ya termasuk murah sih Pak kita jualan itu. Apalagi kalau Bapak kesini bersepuluh sama keluarga, wah murah banget. Memang menu kita didesain untuk paket. Ya untuk ini, untuk makan agak banyakan gitu. Jadi kalau makan berdua, memang di kita semua ditulis Pak. Yang mahal kita tulis mahal, yang murah kita tulis murah. Bahkan ya kalau yang mahal tuh kita pakai bold ya, kita tebelin. Itu hati-hati mahal gitu Pak. Ya kan? Misalnya apa? Ya ada di buku menu kita ada itu. Misalkan lobster mahal kan? Ya, kita kasih yang lebih tegas gitu tuh misalnya. Nah, jangan dipegang mahal gitu. Ikan dari lokal. Ini kalau ikan ini sementara masih dari kampung halaman kita sih di Lampung. Ya, dari sana lah. Udang masih dari seputaran tambak-tambak kita aja. Karena kan di sana juga karena ini rumah makan sudah sangat lama, jadi di sana kan ada ada keponakan yang terlibat nyari gitu kan Pak, jadi ya begitu kan, mata rantainya udah sampai begitu. Iya. Begitu. Jadi akhirnya ya begitu tuh. Ini ya, Pak Eko, tips apa untuk supaya usaha ini terus berjalan, kemudian masih pelanggan loyal, bahkan tadi ini datang apa nih? Ya ikhlas lah. Ikhlas. Ya istiqomah, ikhlas. Nggak beban aja lah Pak lah, santai aja gitu. Mungkin harusnya apa saya lah. Jadi ya ikhlas aja, santai gitu. Iya. Nggak usah target muluk-muluk juga lah, biasa aja sih Pak. Biasa aja. Jadi saya sudah sangat biasa Pak. Misalkan teman saya gitu ya, beliau sukses banget di kuliner, saya ikut bantu di timnya gitu. Saya bahagia kalau dia bisa punya cabang. Mungkin sekarang udah hampir 80 cabang. Saya bahagia, nggak ada masalah. Jadi memang saya bahagianya seperti ini gitu. Memang ada insya Allah kita siapin next Parit. Saya tunggu anak saya dulu. Karena memang
usaha kuliner ini berbeda Pak. Menurut saya apalagi seafood ya, handmade sekali. Jadi harus betul-betul ada orang lah yang tungguin gitu. Nggak bisa 100% kita tinggal. Karena seafood itu handmade sekali Pak. Itu Bapak kalau mesen dari mentah sampai ke matang itu kan prosesnya lumayan panjang. Dari mentah ditimbang nanti Bapak mau masak apa, ke dapur dibersihin dulu. Saus tiram itu semua juga takarannya pakai tangan kokinya, nggak ada takarannya gitu kan. Semuanya pakai feeling kan. Semuanya pakai feeling. Jadi memang handmade Pak. Luar biasa. Sebagai rasa syukur ya, Pak Eko kepada Allah ya, artinya tadi yang memberikan rizki dengan mudah ataupun pernah jatuh bangun ini, apa yang Pak Eko kemudian lakukan misalnya terhadap karyawan atau perusahaan ini? Ya standar sih Kang ya, alhamdulillah ya, subhanallah lah. Jadi anak-anak itu kalau yang udah kerja tuh 10 tahun atau lebih itu mereka semua udah kita daftarin haji misalkan. Dan mereka itu udah wajib. Alhamdulillah sih mereka kita paksa untuk punya tabungan. Kalau mungkin nggak kebeli tanah di Bandung memang mahal. Ya mereka kebeli tanah di kampungnya lah. Itu memang kita pikirkan betul. Jadi sebelum ada program BPJS yang gitu-gitu kan malah kita udah pikirkan jauh. Makanya di kita tuh karyawan tuh turnovernya rendah sekali Pak. Jadi karyawan kita tuh lama-lama semua lah. Alhamdulillah. Mungkin waiter yang dari Bujangga sekarang anaknya 5 Pak di depan. Udah nggak cocok lagi jadi waiter kan. Udah tua masalahnya. Tapi kan betah Pak. Ada yang melanjutkan anaknya? Belum lah, mungkin anaknya masih. Ya saya berharap nggak jadi waiter anaknya ya. Jadi sekolah yang baik kan gitu lah. Jadi memang kita hidup sama mereka kan ini. Iya. Ini baru nikah kemarin 5 gitu. Ikut kita udah cukup lama. Ada yang ikut kita lama sekali nggak kawin-kawin juga ada juga Pak, disuruh kawin nggak mau. Iya. Jadi subhanallah Kang, subhanallah. Ya subhanallah, saya bersyukur atas semua yang Allah sudah titipkan pada saya. Mudah-mudahan sih ini jadi amal baikan ya Pak. Yang kami juga rasakan teman-teman di Hidayatullah juga itu luar biasa. Rizkinya terus mengalir ini. Alhamdulillah. Berkah bertambah-tambah nanti, masya Allah. Malah lokasi kita tuh ada yang dekat Hidayatullah ya. Kita tuh bikin hutan di situ. Itu lahan itu ada 5 hektar tuh. Kita bikin hutan Pak. Di mana Pak? Nah di Cipurut itu. Itu ada di Handap. Itu kan ada lembah yang kita beli. Memang lembah itu tandus Pak, bekas apa namanya, tanam singkong gitu ya. Itu udah berhasil kita hutankan. Ada pohon bambu, koleksi kita tuh ada pohon bambu, pinus, jati. Penghijauan di situ. Ya saya kan seniman Pak, jadi kita hijaukan. Gitu. Di atas tuh kan ada galeri seniman itu. Siapa? Ada. Seniman saya bukan melukis. Melukis alam. Melukis alam. Nanti kita undang lah. Kan udah tahu Kang Rasid ya. Ya. Jadi ya di situ ada sedikit, ada peternakan, ada lahan hijau yang kita hijaukan gitu ya. Subhanallah. Nikmat ternyata Pak. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Apa pesan bagi para anak-anak muda, generasi muda yang ingin memulai kuliner? Kadang-kadang kan ya tadi bingung ya, mungkin dengan mau kemana dengan kuliner ini kan macam-macam. Betul. Ya kalau usaha sih apa aja ya Kang. Jadi mau kuliner boleh, apa aja lah usaha itu. Karena saya juga mencoba semua. Jadi yang penting mah dia cinta dulu sama pekerjaannya itulah. Jadi fashionnya dia memang situ gitulah. Mungkin bahasanya bisa fashion, bisa kecintaannya gitu. Jadi akhirnya dia nggak pernah merasa capek gitu loh. Iya, karena dia mencintai. Ya karena dia mencintai betul. Saya tuh Pak 12 tahun sumur, kasur, dapur saya tuh 12 tahun Pak. Nggak kemana-mana. Ya saya tinggal di situ. Yang di Senana itu, saya tinggal di situ. Kerja saya juga di dapur. Sumur saya juga deket dapur. Gitu. Dan bau ikan ya. Iya kan? Nanti jam 10 malam saya udah pergi ke pasar. Saya belanja. 10 tahun lebih Pak itu saya lakukan itu. Betul, demi Allah saya lakukan terus. Tapi saya nggak pernah tuh merasa, aduh enggak tuh. Happy aja tuh. Subhanallah Pak, benar. Subhanallah. Subhanallah. Jadi parit itu subhanallah Pak.
Jadi kita sudah beranak pinak lah. Jadi dari usaha kuliner yang memang baru satu, turunan daripada itu kita usaha tuh alat berat, rental dan jual beli alat berat. Turunan berikutnya usaha kita tuh ternak lah, ada ternak, farm, yang memang saya hobinya berternak gitu. Ternak apa itu Pak? Kambing? Ya, sapi sih, ya, khususnya untuk kurban sama sapi perah. Gitu. Yang di hutan yang kita bikin itu, jadi di hutan itu kita bikin sedikit lahan untuk peternak. Tapi hutan yang kita bikin Pak, dari nol. Pinus kita beli juga. Saya dulu beli pinus itu dari Ustadz Fahmi itu. Kang Fahmi, hoyong tangkal pinus. Oh iya Mas Eko, besok dikirim. Saya pikir tuh Pak ya, pohon pinus itu 1,5 meter gitu ya Pak. Pas datang ke sana Pak, 7 cm. Kang Fahmi, ini pohonnya kecil amat kata saya. Hidup gitu. Justru Mas Eko nu saya mah nu kieu. Aduh Pak, bismillah aja tuh Pak. Bersihin, tanemin, begitu ditinggal pergi nggak kelihatan pohon. Itu pohon hidup enggak, saking kecilnya. Iya. Subhanallah, sekarang udah bisa buat berteduh Pak. Ya kan udah 17 tahun yang lalu kita tanam. Ini punya visi misi juga ke depan ya sampai Ya seperti sebenarnya itu bukan ya? visi lah Pak, apa ya? Ya kalau kita punya kemauan ya jalanin aja gitulah. Mungkin kalau visi misi itu lebih partai gitu kan, kita kan bukan orang partai kan Pak ya. Jadi nggak Partai kuliner. kalau dibikin visi suka bingung saya. Pokoknya apa yang kita seneng ya udah, der aja gitu, der gitu. Jadi anak-anak muda juga semangat, Ya, artinya iya, nggak usah Pak. bingung gitu ya. Jadi saya tuh sempat berontak ke diri saya. Kenapa sih orang kalau beli lahan mesti jadi properti gitu? Nyari uang mesti bikin kapling-kapling mesti jadi rumah. Bisa nggak kita beli lahan yang jelek kita tanamin rapih? Terus Allah kasih rezeki, misalkan pohonnya banyak orang senang di bawahnya, kan rezeki juga tuh kan Pak. Apa aja bisa laku kan, kita jual apa di bawah pohon yang kita tanam tadi. Ya subhanallah nih. Jadi di kandang sapi kita yang masih sederhana itu Pak, susu sapi itu inden Pak. Jadi kalau mau pesen hari ini nggak bisa hari ini, harus 2-3 hari sebelumnya. Ya subhanallah kan. Iya. 10.000 1 liter artinya susu itu. Mau pesen buat besok, baru bisa, kalau buat hari ini nggak bisa, sudah habis. Kan maksud saya nggak mesti gitu loh, maksud saya nggak mesti, oh beli tanah masih properti kan nggak mesti begitu juga gitu, maksud saya. Ada banyak lah gitu. Jadi makanya yang saya kerjakan tuh suka aneh-aneh Pak biasanya gitu. Suka aneh-aneh. Idealnya kan mungkin ini 26 tahun ya minimal 3 cabang lah gitu. Tapi saya memang belum dikasih pingin Pak. Belum dikasih pingin. Saya cuma bilang sama Allah, ya Allah, kalau nanti suatu saat tiba waktunya, ya tiba waktunya. Jadi nggak ada target strategi marketing, nggak ada Pak. Nggak pakai strategi dah. Nggak pakai strategi. Di luar konsep manajemen bisnis. Manajemen nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Nggak ada strategi-strategian lah. Kalau teman-teman ramai di TikTok ya kita bikin TikTok, sebarin gitu aja. Itu yang bikin TikTok juga kadang-kadang tamu-tamu kok, bukan saya gitu. Iya. Jadi gitu aja Pak Arsyad ya.